Tutorial kuliah hukum acara pidana topik ke-1 dari 27 topik. Pengertian hukum acara pidana. Disediakan oleh Global Tutorial. Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Quid sine leges moribus, bahasa Latin, yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen. Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan, pidana, yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional. Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Aparatur penegak hukum, sejatinya tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana material, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana, hukum material. Dalam ketentuan hukum acara pidana dijabarkan bagaimana proses penanganan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses peradilan. Dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana atau hukum pidana formal disebut dengan strafvordering. Dalam bahasa Inggris disebut criminal procedure law, dalam bahasa Perancis, code d'instruction criminal, dan di Amerika Serikat disebut criminal procedure rules. Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Menurut Van Hatum, hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Satocit Kertanegara menyatakan bahwa hukum acara pidana sebagai hukum pidana dalam arti kacrevo, yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana in abstrakto dibawa ke dalam suatu in concreto. Hukum acara pidana menurut pendapat Andi Hamzah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berah ir pada pelaksanaan pidana, eksekusi, oleh jaksa. Menurut Wiryono Projodikoro, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Menurut Samijo, hukum acara pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi. Dengan kata lain, hukum acara pidana ialah hukum yang mengatur tata cara bagaimana alat-alat negara, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak jika terjadi pelanggaran. Menurut R. Abdul Jamali, hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Menurut Bambang Purnomo, hukum acara pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana. Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kita miliki merupakan karya agung bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana material. Tegasnya,
KUHP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas 22 bab dan 286 pasal. Secara garis besar KUHP berisikan hal berikut. Bab 1 tentang ketentuan umum. Bab 2 tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang. Bab 3 tentang dasar peradilan. Bab 4 tentang penyidik dan penuntut umum. Bab 5 tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Bab 6 tentang tersangka dan terdakwa. Bab 7 tentang bantuan hukum. Bab 8 tentang berita acara. Bab 9 tentang sumpah atau janji. Bab 10 tentang wewenang pengadilan untuk mengadili. Bab 11 tentang koneksitas. Bab 12 tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Bab 13 tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Bab 14 tentang penyidikan. Bab 15 tentang penuntutan. Bab 16 tentang pemeriksaan sidang pengadilan. Bab 17 tentang upaya hukum biasa. Bab 18 tentang upaya hukum luar biasa. Bab 19 tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Bab 20 tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Bab 21 tentang ketentuan peralihan. Bab 22 tentang ketentuan penutup. Walaupun KUHP tidak memberikan pengertian yuridis tentang hukum acara pidana, namun pada hakikat hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Maka pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran material. Sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana pada masyarakat tradisional sebenarnya telah ada sejak sebelum zaman kolonial. Sudah ada dalam pemerintahan raja-raja pada waktu itu, namun belum dibuat dalam bentuk tertulis dan masih merupakan hukum adat. Dalam setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis kehidupan yang terjadi pada waktu itu, yang merupakan pelanggaran hukum, adat, maka para penegak hukum akan berusaha mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu disebabkan pelanggaran tersebut. Hukum acara pidana di Indonesia zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember tahun 1847 Stadblad nomor 57 maka di Indonesia, Hindia Belanda, berlakulah Inlandsreglements atau disingkat IR. Diberlakukan hukum IR, Inlandsreglements Stadblad nomor 16, untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. Reglement of Strafvordering, hukum acara pidana, dan Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering, hukum acara perdata, untuk bangsa Eropa. Nama pengadilannya adalah Raad van Justitie yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. IR masih memuat hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Rancangan IR tersebut penyusunannya diketahui oleh Mer. Wichers dan mendapat tanda tangan dari Gubernur Jenderal Rohusen hingga mengalami perubahan. Akhirnya, setelah mendapatkan pengesahan Raja Belanda melalui firman Raja tanggal 29 September tahun 1849 diumumkan dan disebarluaskan dalam Stadblad 1849 nomor 63. Setelah IR diubah beberapa kali akhirnya dengan Stadblad 1941 nomor 44 diumumkan dengan Het Herzien Inlandsreglement atau disingkat HIR. Diberlakukan HIR untuk orang-orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. Nama pengadilannya adalah Landraad yang sekarang menjadi pengadilan negeri. Pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. UU Nomor 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret tahun 1942 Pasal 3, menyatakan, semua badan pemerintah tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Hukum acara pidana setelah proklamasi kemerdekaan. Berdasar ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini. Dengan aturan peralihan ini maka secara sah HIR masih tetap berlaku, namun pada tahun 1948 HIR diganti namanya menjadi Reglements Indonesia yang diperbaharui dan disingkat RIB.
Dengan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 HIRRIB diunifikasikan dan berdasar Pasal 6 Ayat 1 maka HIRRIB dipakai sebagai pedoman hukum acara pidana berlaku sampai tahun 1981. Riwayat penyusunan KUHP. Semasa HIR berjaya di negeri ini, kita sering mendengar atau membaca pendapat yang mengecam HIR warisan pemerintah kolonial Belanda dan karenanya tidak cocok lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia merdeka. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa HIR menganut sistem inkuisitur yang menganggap tersangka sebagai objek, dan sistem ini sering dipertentangkan dengan sistem akusatur. Awal proses rancangan KUHP sudah dibuat pada tahun 1965 dan telah diajukan ke DPR, namun ditarik kembali karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur atau dapat dikatakan belum sempurna. Adanya kegiatan perubahan dan penyempurnaan kembali rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU HAP, sebagai berikut. A. Pada tahun 1967 dibentuk Panitia Intern Departemen Kehakiman. Kemudian pada tahun 1968 di Semarang diselenggarakan Seminar Hukum II yang membahas tentang hukum pidana dan HAM. B. Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman menyusun naskah rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU HAP, namun mengalami jalan buntu. C. Kemudian pada tahun 1974 Menteri Kehakiman yang sebelumnya adalah Prof. Umar Seno Aji, diganti oleh Prof. Mohtar Kusuma Atmaja. Beliau lebih mengintensifkan pembuatan RUU HAP, menyimpan draft V, karena sebelumnya sudah terjadi perubahan draft sebanyak 4 kali, dan menyerahkannya ke kabinet. D. Tahun 1979 tepatnya pada tanggal 12 September RUU HAP yang merupakan draft yang kelima diserahkan ke DPR RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. E. RUU HAP disetujui sidang gabungan, SIGAB, Komisi 1 dan Komisi 3 DPR sama dengan RI pada tanggal 9 September tahun 1981. F. RUU HAP disetujui oleh DPR RI untuk disahkan oleh Presiden pada tanggal 23 September tahun 1981. Pada tanggal 31 September tahun 1981 RUU HAP disahkan oleh Presiden menjadi UU No. 8 tahun 1981, dan dimasukkan dalam lembaran negara tahun 1981 nomor 76. Undang-undang ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Perbedaan antara HIR dan KUHP. Oleh karena dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan di bidang hukum dan cita hukum nasional, maka HIR diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat kodifikatif dan unifikatif serta dianggap dapat memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia seimbang dengan kepentingan umum. Letak perbedaan yang pokok antara KUHP dan HIR yaitu A. Dalam sistem tindakan, HIR menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksana hukum, sedangkan KUHP mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. B. Dalam sistem pemeriksaan, HIR memberi perhatian lebih diutamakan pada fungsionalisasi pejabat yang diserahkan kekuasaan dan menempatkan terdakwa sebagai objek, sedangkan KUHP memberi perhatian yang lebih besar ditujukan kepada pembinaan sikap petugas pelaksana hukum dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tegas dan tersangka, terdakwa dilindungi oleh asas-asas praduga tak bersalah, serta perangkat hak-hak tertentu. C. Dalam sistem pengawasan, HIR memiliki pengawasan secara vertikal, dari atasan pejabat yang baru, sedangkan KUHP memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal, dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misalnya penasihat hukum melalui lembaga pra-peradilan. D. Dalam tahap pemeriksaan, HIR memiliki proses pidana terdiri atas pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan upaya hukum, lalu pelaksanaan putusan hakim, sedangkan KUHP memiliki proses pidana terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan pengadilan, dan upaya hukum. Tujuan hukum acara pidana. Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHP. Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHP maka secara singkat KUHP memiliki 5 tujuan sebagai berikut. 1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia, tersangka atau terdakwa. 2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. 3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. 4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. 5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam pedoman pelaksanaan KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana yakni, untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Secara rinci, tujuan hukum acara pidana adalah sebagai berikut: suatu kebenaran material yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu. Tujuan hukum acara pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut Van Bemmelen, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan. Beberapa sumber dasar hukum acara pidana. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah, Pasal 24 Ayat 1, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Pasal 24 Ayat 2, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209. 3. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Demikianlah materi topik ke-1 dari 27 topik tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.